Ya, Pak Kat. ayo. Nggih. Kita mulai nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka launching gerakan relawan belajar dengan tema Gotong Royong untuk Pelajar Indonesia. Saya Iqbal Hamdan Habibi sebagai pembawa acara dan moderator malam hari ini mengucapkan segala hormat, selamat datang kepada seluruh tamu undangan, wabil khusus kepada Bapak Hasan Habibi selaku PLT Kepala Pusdatin Kemendikbud RI dan juga rekan Ketua Ibnu Provinsi Jawa Timur, rekan Harun Tadiin, beserta seluruh teman-teman ketua cabang yang hadir dan juga teman-teman yang menonton di YouTube. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan webinar dengan pembicara utama yakni Bapak Hasan Habibi dengan tema Gotong Royong untuk Pelajar Indonesia. Namun sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ibnu. Yang ketiga adalah webinar dengan tema Gotong Royong untuk Pelajar Indonesia. Acara keempat, acara sebelumnya mohon maaf adalah sambutan dari rekan ketua Harun Tadiin, kemudian disambung dengan webinar. Acara selanjutnya nanti adalah pemaparan teknis gerakan relawan belajar oleh rekan Haidar Isomuddin, dan nanti ada tanya jawab dan tanggapan. Kemudian kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab dengan harapan semoga acara pada malam hari ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Masuk ke acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ibnu. Siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan
berjuang serta bertakwa. Kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam Jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan nama Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Wahai pelajar Indonesia, siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman berjuang serta bertakwa, kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam Jaya, naikkan kewajiban yang mulia. Ayo maju, pantang mundur, dengan nama Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju, pantang mundur, pasti tercapai adil makmur. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yakni sambutan dari rekan Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur kepada rekan Khairul Muhtadiin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Halitom para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, berkhusus pendiri Nahdlatul Ulama dan rekan-rekan kita yang telah mendahului kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Muhammad Hasan Habibi, STMSI, yang biasa atau familiar dipanggil oleh rekan-rekan dengan panggilan Mas Hasan. Ya. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus PWI Jawa Timur, alumni IPNU Jawa Timur yang hadir dalam webinar ini, serta rekan-rekan Ketua IPNU se-Jawa Timur, beserta rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas hadirnya dalam acara webinar ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di virtual Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Terima kasih atas waktu yang diberikan rekan moderator MC. Yang pertama, kami dari PW IPNU Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada pemateri Mas Hasan Habibi beserta rekan-rekan yang hadir dalam webinar ini. Terima kasih atas supportnya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ini yang kesekian kalinya kita melaunching hasil dari diskusi atau kesan-kesan dari PWI Jawa Timur, di mana ini memang melihat kondisi dan situasi saat ini, sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru untuk menjawab tantangan saat ini.
bukan hanya menjawab tantangan, tapi kita juga membuat dan menjawabnya sendiri. Kira-kira begitu Mas Hasan. Untuk kali ini ada Ibnu Educare. Ibnu Educare ini yakni collaboration antara dunia pendidikan dengan kepedulian, sehingga Ibnu dalam segmentasi ini yang namanya pelajar, sehingga ini sangat relevan ketika kita memfokuskan dalam dunia pendidikan. Sehingga dapatlah nama kita namanya Ibnu Educare, di mana gerakan-gerakan ini secara singkat kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Ini adalah gerakan di mana kondisi saat ini memang Mendikbud belum memperbolehkan untuk masuk sekolah atau face to face atau offline, pembelajaran offline lah. Ini masih sejauh ini masih belum diperbolehkan. Tapi dalam catatan khusus ada aturan-aturan daerah yang membolehkan untuk masuk dengan catatan prototipe kesehatan itu yang harus tetap dijalankan lah. Artinya apa? Ini masih belum belum masuk sekolah atau pembelajaran secara offline, sehingga kita perlu dengan banyaknya dari problem-problem yang sejauh ini juga kita tampung, mulai dari internet yang kurang, kemudian kurang fokus dan lain sebagainya, sehingga kita membuat Ibnu Educare ini lah. Fokus kita nanti pada pengawalan dalam dunia pembelajaran. Rekan-rekan atau teman-teman yang dari tingkat SD, SLTP, SMA ini nanti bisa kita kawal dalam pembelajaran ini. Lah, tutornya siapa? Dari rekan-rekan Ibnu atau dari sukarelawan. Nah, fokusnya di situ. Akan tapi sebelum launching tadi, alhamdulillah juga ada beberapa sponsor yang sudah menawari kita. Jadi ini tidak hanya digerakkan itu, kita juga memang perlu ada pengembangan. Jadi ini murni pergerakan-pergerakan yang di dunia pendidikan. Bisa jadi nanti dari rekan-rekan nanti ada yang memang benar-benar fokus dan dalam Educare ini kemudian nanti bisa disampaikan kepada pimpinan wilayah bahwa ini mampu dalam akademis, akan tapi mohon maaf ada kurang dalam finansial lah. Ini nanti mungkin akan kita bicarakan dengan para sponsor sampai sejauh itu nanti. Nah, itu sedikit informasi dari Ibnu Educare, karena sudah banyak yang bertanya-tanya apa Ibnu Educare lah. Untuk selanjutnya yang ini nanti akan dibahas dari tema gotong royong untuk pelajar Indonesia. Alhamdulillah Mas Hasan Habibie ini bisa hadir dalam webinar ini, nanti akan dikupas tuntas nanti bagaimana pola-pola dan peluang, problem dan peluang dan yang bisa disinergikan oleh rekan-rekan di masa pandemi ini. Ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Mas Hasan atas hadirnya dalam webinar ini dan menyampaikan berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Saya kira itu tadi juga diminta untuk sekaligus melaunching the first. Nanti saya juga minta dari Mas Hasan juga untuk melaunching. Jadi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kita launching Ibnu Educare PWIPnu Jawa Timur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, pada khususnya dan pada umumnya kepada masyarakat dan dunia pendidikan di Jawa Timur. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma fiq lak motorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan ketua atas sambutan dan juga arahannya. Memang benar bahwa malam hari ini Ibnu Educare telah banyak menjadi buah bibir pertanyaan dari rekan-rekan se-Jawa Timur. Untuk selanjutnya yakni webinar oleh Bapak Hasan Habibie dengan tema gotong royong untuk pelajar Indonesia. Namun sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae dari beliau Bapak Hasan Habibie.
Bapak Hasan Habibie dengan nama lengkap Muhammad Hasan Habibie, STMSI. Tempat tinggal di Tangerang Selatan, Banten, alamat rumahnya. Kemudian tempat tanggal lahir Semarang, 13 September 1980. Hari ini, pada saat ini, beliau menjabat sebagai PLT, Kepala Data dan Teknologi Informasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat malam, Bapak Hasan Habibie. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf atas keterlambatannya malam hari ini. Bapak pada malam hari ini turut hadir beberapa teman-teman dari cabang dan juga acara pada malam hari live secara langsung di akun YouTube Ibnu Jatim yang juga telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Ada teman-teman dari Jombang, Sumeneb, Blitar, Gresik, Jember, dan lain sebagainya. Selamat datang teman-teman semuanya. Bagi nanti yang ingin bertanya bisa melalui Zoom ini maupun nanti bisa via komentar di YouTube. Oke teman-teman semuanya, rekan dan rekan-rekan semuanya, pada malam hari ini langsung saja kita akan mendengarkan webinar dengan tema Gotong Royong untuk Pelajar Indonesia oleh beliau Bapak Hasan Habibie. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati adik-adik, rekan-rekan Ibnu Jawa Timur yang baru saja tadi sudah menginformasikan adanya aktivitas terkait educare di lingkungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua dan bersilaturahim walaupun secara virtual untuk sedikit membahas aktivitas terkait pendidikan kita selama era pandemi ini. Yang pertama-tama saya mengapresiasi aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik ini yang baru saja melaunching educare. Semoga ini menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mendampingi pelajar-pelajar kita yang mungkin selama ini kita sedikit terhambat, sedikit terkendala karena satu dan lain hal akibat efek dari pandemi COVID-19 ini. Saya ingat satu artikel yang ditulis oleh Noah Harari selama pandemi COVID kali ini. Jadi beliau pernah menulis sekitar beberapa bulan yang lalu, mungkin di kisaran bulan-bulan April atau Maret, saya lupa. Pokoknya pas awal-awal pandemi ini bergulir. Jadi Noah Harari itu menuliskan saat itu bahwa era pandemi kali ini momentum yang tepat kita untuk membangun yang namanya global solidarity atau solidaritas global. Di mana kasus pandemi ini bukan persoalan 1-2 negara saja soalnya. Ini persoalan yang menghantam hampir 200 negara di seluruh belahan dunia. Dengan data statistik yang pernah kami capture itu sekitar 1,2 miliar pelajar di seluruh dunia itu terdampak. Khusus Indonesia itu sekitar 68,8 juta siswa-siswi kita, mahasiswa maupun santri juga terdampak karena pandemi kali ini. Dengan lebih dari 600 ribuan sekolah, baik SD, SMP, SMA, MI, MTS Aliyah, maupun pondok pesantren yang juga terdampak selama pandemi COVID kali ini. Jadi ini bukan persoalan ringan yang kemudian selesai dengan aktivitas pemerintah saja misalnya, atau aktivitas satu negara saja bahkan. Kita ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa aparat pemerintah juga bahkan masih belum menganggap serius
efek pandemi kali ini, walaupun beberapa kawan-kawan sudah meneriakkan dengan kencang, dampak yang kemungkinan besar terjadi seandainya kita tidak sedari awal melakukan kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang nanti pastinya akan menghantam semua sendi bangsa Indonesia. Dan memang faktanya di lapangan juga terjadi demikian. Jokowi kemarin cerita bahkan kondisi ekonomi kita pun minus pada kuartal kedua ini. Yang kita berharap di kuartal ketiga nanti naik. Hampir semua sektor ekonomi lumpuh. Transportasi lumpuh, ekonomi lumpuh, wisata lumpuh, penerbangan juga lumpuh. Mungkin yang masih bertahan konstruksi juga kemarin teman-teman pengusaha juga cerita juga nggak karu-karuan, hancur lebur gitu ya. Otomotif juga sama. Turun penjualan itu hampir 80% sampai 90% omsetnya dari sebagaimana biasa mereka rutin melakukan itu. Singkat kata, singkat cerita, semua aspek karena pandemi kali ini itu runtuh. Dan ini juga tentunya berimbas ke pendidikan sebagai salah satu sektor di mana kemudian banyak sekali aktivitas kita atau bahkan nafas dari negara ini tergantung di sana. Kita sama-sama tahu tadi 68,8 juta siswa santri itu terdampak karena pandemi. Jawa Timur tentu dengan provinsi yang paling besar, dengan paling padat penduduknya juga, itu juga memiliki jumlah siswa dan santri yang terdampak paling besar karena masa pandemi kali ini. Apalagi situasinya, Jawa Timur juga masih banyak daerah-daerah yang merah. Perkembangannya belum bisa kita pastikan kapan ini akan selesai. Walaupun saya pikir pasti gubernur, bupati, wali kota, semua tim gugus COVID-19 sudah mencoba mengikhtiarkan semaksimal mungkin supaya sebaran dari COVID-19 ini bisa diminimalisir. Tapi faktanya sampai hari ini kita sama-sama melihat dari peta yang dikeluarkan oleh tim gugus COVID masih banyak daerah-daerah di Jawa Timur atau bahkan di Indonesia secara keseluruhan. Kemarin Mas Menteri merilis hanya sekitar 6% mungkin daerah di Indonesia itu yang kita kategorikan hijau dari beberapa waktu yang lalu. Entah kalau sekarang bisa jadi perkembangannya sudah semakin banyak, tapi faktanya mungkin masih di atas 90% daerah di seluruh Indonesia itu kategorinya masih hijau dan 90% berarti tidak hijau. Yang itu artinya memaksa semua aktivitas pembelajaran kita pun akhirnya dilakukan dari rumah. Sebagaimana mungkin adik-adik sama-sama paham beberapa aktivitas yang dilakukan oleh dinas maupun Bapak Ibu guru ataupun yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan proses belajar mengajar dari rumah itu sendiri. Nah, ini tentu saya kembali ke tesisnya Noah Harari tadi, dengan sekelumit persoalan yang ada, dengan betapa ruwetnya teknis yang kemungkinan terjadi, bagaimana kemudian kita bisa menyikapi terutama dunia pendidikan di era pandemi ini momentum yang tepat untuk kita melakukan global solidarity, untuk kemudian kerja barengan, untuk kemudian berkolaborasi. Walaupun ada simpul-simpul di mana kemudian itu menjadi koordinator atau menjadi tim penanganan cepat gugus COVID, tentu menyerahkan kepada mereka sebagai satu-satunya pengambil kebijakan juga saya pikir pada momentum kali ini juga kurang tepat juga. Semua pihak hari ini bisa melakukan inisiasi atau perubahan-perubahan untuk membantu mereka yang terdampak dengan apapun kompetensi, kemampuan yang dimiliki. Nah, kalau dalam kasus ini, adik-adik di IPNU maupun IPPNU tentu yang menjadi major atau menjadi basis aktivitas adik-adik semua adalah di bidang pendidikan, maka itu yang kemudian bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, bagaimana kemudian teknisnya? Atau bagaimana kemudian langkah-langkah taktis yang bisa kita lakukan untuk menyikapi selama pandemi COVID kali ini? Dari data statistik yang kami miliki, kebetulan saya pegang Dapodik, data pokok pendidikan, di mana kemudian banyak sekali variabel yang saya bisa baca dari sana. Penetrasi internet yang ada di Indonesia itu baru 81%, rata-rata nasional. Listrik yang ada di Indonesia rata-rata nasionalnya 96%.
Mungkin Jawa Timur termasuk daerah yang bagus, karena itu angka rata-rata nasional berarti mungkin banyak teman-teman kita yang di luar Jawa yang sebetulnya dia under the line gitu ya. Kalau posisi teman-teman mungkin kan di atas garis yang banyak kemungkinan akses itu sebetulnya sudah mudah kita dapatkan. Tapi melihat beberapa capaian statistik itu, masih banyak saudara-saudara kita atau beberapa sekolah-sekolah di lingkungan kita yang mungkin belum bisa memenuhi aktivitas online itu secara cukup ya, sehingga bisa membantu proses belajar mengajar. Nah, belum lagi persoalan keterbatasan kompetensi dari guru-gurunya. Tidak semua guru atau para ustadz gitu ya, itu sanggup melaksanakan proses pembelajaran dari rumah secara ideal. Belum lagi kesadaran orang tua wali murid atau orang tua santri. Yang kalau kita melihat triangle pendidikan selama ini, ada sekolah, ada murid, ada orang tua, harapannya sebetulnya berjalan secara proporsional. Artinya biasanya kebiasaan orang tua itu kalau sudah naruh anaknya ke sekolah atau ke pondok sudah tutup mata, dipasrahke bongkoan ke kiai atau ke kepala sekolah untuk mendidik peserta didiknya. Tapi kan dalam kondisi belajar dari rumah, saat semua situasi itu masih banyak dilakukan dari rumah, tentu menuntut sebuah empati yang sama antara sekolah atau lembaga pendidikan dengan murid-murid yang sedang belajar, dengan orang tua yang juga notabene bertanggung jawab selama proses belajar dari rumah ini. Sehingga tiga aspek tadi bisa dilakukan secara proporsional. Harapannya adalah nyala api belajar peserta didik kita itu tetap terjaga. Itu saya pikir yang paling penting. Orang itu yang paling mengkhawatirkan itu kalau udah nggak niat sinau, nggak niat belajar, nggak niat ngaji. Dia apa-apa sulit posisinya gitu. Itu, nah sementara posisi di rumah, suprasistem yang ada di lingkungan rumah belum memungkinkan untuk itu semua. Yang namanya lingkungan pendidikan atau lingkungan aktivitas mengaji ya kalau nggak di sekolah, di pondok pesantren. Di situ orang bisa mengikuti aktivitas, di situ kemudian ada arahan dari para kiai atau para asatidz atau para guru-gurunya sehingga iklim budaya belajar itu terbentuk. Nah di rumah ini kan posisinya kan belum bisa begitu. Tidak semua orang tua memiliki kesadaran pendidikan yang baik. Tidak semua lingkungan juga bisa mendorong ke proses belajar mengajar yang positif di rumahnya. Ki Hajar Dewantoro sudah berkali-kali mengingatkan sekitar 70 tahun yang lalu bahwa pada hakikatnya setiap orang itu adalah guru dan setiap rumah itu bisa menjadi sekolah. Yang menjadi catatan adalah apakah sudah cukup memadai rumah-rumah kita itu kemudian kita jadikan sekolah, atau apakah cukup mampu orang-orang di lingkungan terdekat kita itu menjadi sosok-sosok guru yang bisa saling mengajarkan satu dengan yang lain atau saling menginspirasi satu dengan yang lain. Ini saya pikir yang menjadi tantangan kita di era sekarang ini, saat kemudian orang belajar dari rumah, suprastrukturnya belum 100% siap, orang-orangnya tidak memiliki cukup kesadaran untuk bisa menjadi guru di tempat masing-masing, ujung-ujungnya adalah murid itu demotivated atau nyala api belajar peserta didiknya itu semakin lama semakin meredup. Nah, di titik inilah saya pikir rekan-rekan di IBNU yang tadi baru saja melaunch Educare sebagai sebuah gerakan sosial untuk menjadi salah satu solusi atau bagian dari global solidarity itu menemukan titik momentumnya secara bersama-sama. Bagaimana Educare ini nanti bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari menjaga nyala api belajar peserta didik kita. Bagaimana Educare ini kemudian bisa memberikan pendampingan terhadap kegalauan atau kegagapan sebagian orang yang tidak sanggup menjadi guru di rumahnya masing-masing. Bagaimana Educare ini nanti bisa membantu mempersiapkan rumah-rumah yang selama ini adik-adik kita beraktivitas dari rumah secara suprasistem untuk kemudian mereka bisa belajar lebih nyaman daripada atau sebagaimana aktivitas mereka sebelumnya di sekolah. Tentu dengan pendampingan, tentu dengan penyiapan konten, tentu dengan memberikan layanan konsultasi, dan apapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan secara terstruktur, masif gitu ya, dan sistematis,
sesuai dengan jaringan yang dimiliki oleh rekan-rekan IPNU di Jawa Timur. Saya cukup optimis kalau melihat struktur IPNU yang ada di Jawa Timur, karena saya juga dulu pernah jadi ketua IPNU juga, walaupun beda provinsi ya, saya Jawa Tengah ketuanya, saat itu bareng dengan rekan Dayat di Jawa Timur saat itu, dengan periode yang sama, tapi Jawa Timur, Jawa Tengah saya pikir memiliki satu karakteristik yang sama, di mana soliditas organisasi dari tingkat wilayah, cabang, anak cabang, komisariat itu cukup kuat gitu ya, bahkan sampai ranting, sehingga memungkinkan gagasan Educare ini bisa didesiminasikan secara lebih luas ke kader-kader yang ada. Coba nanti silahkan didata. Ini sedikit mungkin masukan teknis. Coba sedikit didata di lingkungan kader IPNU masing-masing, wilayah, cabang, anak cabang, komisariat, ranting. Adik-adik kita yang betul-betul menemukan kesulitan belajar itu siapa? Terus kemudian masalahnya kenapa? Dan kemudian solusi apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka sebatas kemampuan panjenengan semua. Karena tentu kita juga harus mengukur, jangan sampai kemudian terjadi mimpi-mimpi yang kemudian tidak bisa kita wujudkan di lapangan di kemudian hari. Ini yang saya pikir nanti menjadi beberapa catatan saja buat teman-teman semua. Kita nggak ngerti nanti sampai kapan pandemi ini akan selesai. Tapi kalau kita bisa mendata, bisa mengidentifikasi si A, si B, si C, rumahnya di mana, mereka nggak bisa belajar masalahnya apa. Misalnya saya nggak punya kuota internet, saya nggak punya handphone. Solusinya ya jangan dibelikan handphone. Anak-anak IPNU saja handphonenya ada, tapi pulsanya kadang-kadang nggak ada kan gitu kan. Ini jadi satu persoalan gitu. Mungkin yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa mencarikan konten-konten, entah PDF, Anda print out-kan, kemudian adik-adik diajak kemana, kalau Anda kebetulan punya laptop sekali dua kali dalam bentuk small group discussion, Anda bisa kumpulkan yang tidak sampai jumlahnya banyak. Sekali lagi ujung-ujungnya untuk menjaga nyala api belajar peserta dan murid-murid kita semua. Apapun langkah itu, sekecil apapun langkah itu, saya pikir menjadi sangat bermakna dalam kondisi pandemi kali ini. Saya sangat yakin gitu ya, bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita merujuk satu surah di Alam Nasyrah itu kan di situ disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Konteksnya bukan setelah kesulitan kemudian akan mewujud sebuah kemudahan, tapi kan konteksnya kalimat itu menggunakan kata ma'a, bukan kata ba'da. Kalau kalimat Qur'annya ba'da, berarti artinya setelah kesulitan akan ada sebuah kemudahan. Tapi karena prosesnya adalah fa inna ma'a, tentu bersama dengan situasi yang sulit ini, kalau kita mau sedikit berpikir out of the box, pasti akan banyak sekali ikhtiar-ikhtiar, inovasi-inovasi yang kemudian kita lakukan. Dengan catatan, fa'idha farokta fangsob itu tadi. Artinya, saya sangat yakin teman-teman di IPNU dengan aktivitas Educare ini akan semakin terasa bagaimana kemudian kita meletakkan idealisme pendidikan yang selama ini menjadi garis pegangan organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kemudian pas dalam kondisi yang bersamaan ada situasi pandemi COVID yang juga membuat kita harus berpikir ekstra keras, dan yang ketiga, ini bagian dari global solidarity kita sebagai sebuah individu atau organisasi untuk secara bersama-sama bisa melakukan perubahan. Saya pikir itu yang bisa sedikit saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian IPNU Jawa Timur yang pada kesempatan malam hari ini sudah sukses melaunch Educare ini. Saya harap ini konsisten untuk kemudian bisa dilakukan. Saya tahu persis bahwa organisasi ini tentu tidak mudah untuk memelihara juga konsistensinya. Jangan sampai setelah di launching kemudian juga selesai di acara launching itu juga sekalian, kira-kira gitu. Saya harapkan ada langkah-langkah taktis yang bisa dilakukan tadi, entah dengan melakukan identifikasi, melakukan yang paling gampang hari ini apa sih yang bisa kita bantu, sederhananya gitu. Resources teman-teman bisa apa di situ, kemudian
syukur-syukur kita bisa menjadi bagian dari solusi yang hari ini sedang bersama-sama kita hadapi. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan semua di IPNU Jawa Timur yang sedang hadir di acara virtual meeting ini atau mungkin menyimak di YouTube. Insya Allah sambil memohon rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita ikhtiarkan ini semoga menjadi pahala dan amal baik kita. Nah, semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai sebuah ikhtiar, dicatat sebagai sebuah inovasi, gagasan-gagasan segar yang biasanya memang lahir dari komunitas-komunitas pembelajar. Tapi saya yakin rekan-rekan IPNU sanggup untuk kemudian melakukan ini secara konsisten, dan ini akan menjadi sebuah gerakan yang bola saljunya mungkin akan membesar. Relawan belajar ini dengan catatan Anda tidak sendirian. Dengan catatan Anda harus merangkul juga kelompok yang lain. Dengan catatan Anda juga harus berbicara dengan orang yang memiliki gagasan dan ide yang senada. Di titik itulah saya pikir nanti gerakan ini akan bisa semakin besar dan menemukan momentumnya dalam situasi pandemi kali ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Baik rekan-rekan semuanya, ini yang sudah hadir, ada yang kelihatannya sudah ada yang beberapa yang bertanya ini kepada Bapak Habibie. Ya, silakan. Jadi ada pertanyaan bagaimana cara, dia berkaca pada ini Pak, hasil riset yang kemarin memang PWIPNU Jawa Timur itu telah melakukan riset, tapi tentang itu yang kemarin itu tentang perkuliahan sekolah di rumah itu. Nah kemudian hasil risetnya itu memang belajar dari rumah itu tidak terlalu efektif gitu loh. Nah sedangkan ada 3 elemen yang menurut riset tersebut itu memiliki pengaruh besar, yakni antara orang tua, guru, dan dari fasilitas itu sendiri. Nah kira-kira menurut Bapak ini sesuai pertanyaan yang telah kami terima, bagaimana sih cara untuk meningkatkan keefektifan 3 elemen itu saling berkesinambungan untuk meningkatkan keefektifan proses belajar dari rumah ini, khususnya apalagi untuk teman-teman yang usia-usia sekolah ini. Oke, ini tidak mudah memang karena hasil riset kita pun juga mengatakan hal yang sama. Yang paling sulit dalam era belajar dari rumah itu sebetulnya ada 2 garis besar. Yang pertama adalah bagaimana menyampaikan materi itu secara maksimal. Ini yang pertama. Bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan materi secara maksimal sementara terjadi physical distancing atau social distancing yang mau nggak mau tidak mungkin pertemuan itu bisa kita lakukan secara face to face. Budaya belajar kita selama ini juga budaya verbal, jujur saja. Anda boleh cek ke semua guru atau semua dosen atau bahkan para ustadz dan kiai. Berapa persen di antara mereka yang biasanya sangat produktif nulis atau menggunakan media? Sisanya pasti ngomong. Hitungan saya nggak akan lebih dari 5% atau 10%. Sisanya mereka pasti akan lebih nyaman bicara, ngomong di depan kelas selama berjam-jam, jam 7 sampai jam 2 siang. Kalau di sekolah misalnya, kalau di pondok bahkan lebih lama lagi, bisa sampai sore atau sampai malam sesuai dengan jadwal yang sudah disusun biasanya di bagian kurikulum pesantren. Tapi sekali lagi itu ngomong. Saat medium untuk ngomongnya ini nggak ada, ini jadi persoalan. Mau ngomong banyak-banyak, kuotanya nggak kuat ngangkat, kan gitu kan? Karena harus Zoom dengan berjam-jam misalnya. Mau ngomong banyak-banyak, tidak semua santrinya juga ternyata memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses media-media itu tadi. Sementara alternatifnya kalau kita nggak menggunakan pendekatan verbal, sebetulnya cuma 2. 1, menggunakan media. Yang kedua, menggunakan tulis. Jadi kalau media tentu misalnya ada video atau animasi atau simulasi yang bisa dicari untuk kemudian bisa mendeliver materi sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tulis tentunya
ada bahan-bahan cetak misalnya, atau bahkan tulisan orisinal yang ditulis oleh para guru, para kiai misalnya, atau para ustadz, yang juga tentu jumlahnya masih sangat sedikit atau jauh dari ideal yang kita harapkan. Itu pun, kalau sudah ada media, sudah ada tulis, itu harus diskenariokan dalam sebuah rancangan pembelajaran menurut saya ya, yang itu menarik dan bisa diberikan kepada peserta didiknya. Yang mungkin jadi guru, karena Ibnu itu kan sebagian besar juga pada ngajar juga biasanya. Di samping mungkin ada yang masih kuliah, sebagian besar juga ngajar atau mungkin aktif di pesantren. Anda tentu kan pasti membuat yang namanya skenario pembelajaran atau RPP kalau orang gampangnya melihat begitu. Nah, di RPP itulah tergambar nanti proses yang kita lakukan dari awal sampai akhir sebuah materi atau proses belajar mengajar itu akan disampaikan. Kunci untuk membangkitkan minat bakat peserta didik kita selama era pandemi sebetulnya berawal dari sana. Semenarik apa RPP yang nanti akan kita desain untuk menjadi sebuah skenario pembelajaran. Karena ibarat kalau Anda seorang sutradara, guru itu kan sama, sebetulnya dia seorang sutradara. Cuman yang diorkestrasi bukan musik, bukan potongan-potongan gambar, tapi adalah informasi dan pengetahuan. Saat Anda sudah berpikir, saya sebagai seorang sutradara yang akan mengorkestrasi pengetahuan yang akan saya deliver ke peserta didik kita selama waktu sekian bulan, pastikan Anda memikirkan semua instrumen yang dibutuhkan di sana. Oke, materinya nanti adik-adik bisa ambil dari sini. Oke, bagaimana kemudian saya akan melakukan diskusi untuk melakukan pendalaman materi. Oke, bagaimana kemudian saya akan mengukur penguasaan kompetensi materi yang sudah diberikan kepada peserta didik dengan medium seperti apa. Oke, bagaimana kemudian saya akan menilai apakah materi yang sudah saya sampaikan itu diterima secara utuh dan ada menimbulkan peningkatan konstruksi pengetahuan ke murid-murid kita. Nah, posisi seorang guru, itu kan posisi sutradara itu tadi. Jadi kemudian itu yang harus dipikirkan secara teknis dan case-nya ini akan lain-lain. Mungkin guru yang berada di sekitar Surabaya atau berada di sekitar Lumajang itu akan basisnya mungkin akan beda dengan yang ada di Ngawi atau di Banyuwangi. Karena sekali lagi kondisi siswanya tentu berbeda-beda, tidak sama persis 100%. Sehingga memungkinkan skenario pembelajaran itu berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lain. Tapi yang menjadi titik kunci adalah bagaimana menjaga motivasi. Ya saran saya kalau misalnya anak-anak kita tuh kan senang kadang-kadang dikasih gimmick-gimmick gitu ya. Kalau memungkinkan Anda punya kelebihan resources, pancinglah mereka misalnya dengan pulsa barang 5.000 atau 10.000. Walaupun itu tidak 100% juga bisa meningkatkan motivasi, tapi mungkin itu bisa menjadi salah satu cara. Terus kemudian yang kedua, proses penilaian itu jangan kuantitatif lagi dalam kondisi kayak begini. Karena jujur situasinya tidak ideal. Terus kemudian yang ketiga, bebaskan murid-murid kita untuk melakukan semacam project based learning atau pembelajaran berbasis lingkungan yang ada di sekitar rumahnya, dan itu dimasukkan dalam sebuah instrumen penilaian mata pelajaran yang mungkin diajarkan. Karena bisa jadi begini, dalam satu materi tertentu contoh yang diberikan itu tidak ada di lingkungan itu. Kalau dulu ada kelas misalnya yang kemudian menjadi sebuah contoh sederhana, sebuah lingkungan pembelajaran. Nah sekarang posisinya di rumah. Anda mau nyari papan tulis nggak bisa, Anda mau nyari ini nggak bisa, Anda mau segala macam juga susah. Nah tapi mereka punya lingkungan, mereka punya tetangga, mereka punya orang tua, mereka punya sekian mungkin yang di kanan kirinya, itu yang dimaksimalkan sebagai salah satu instrumen penilaian peserta didik kita. Karena kalau sekolah tentu ukurannya adalah lembaga pendidikan, tapi posisinya adik-adik kita hari ini nggak ada di sekolah, mereka ada di rumah. Kalau, ini mohon maaf misalnya, ada aktivitas untuk merekam misalnya, bagaimana seorang anak dialog dengan orang tuanya, atau merekam bagaimana orang tua diminta merekam bagaimana seorang anak berkomunikasi dengan adiknya, atau bagaimana dia bermain dengan tetangganya, atau bagaimana dia misalnya mengoptimalkan semua kelebihan yang dia miliki di rumah, apapun itu bentuknya, untuk kemudian bisa dieksplor lebih jauh dan itu diberikan penilaian.
Jadi penilaian itu bukan kuantitatif yang semata-mata dari mungkin 20 soal atau 30 soal yang diajarkan, tapi juga diberikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya pembelajaran berbasis lingkungan tadi itu mungkin sedikit banyak akan menarik minat peserta didik kita. Walaupun ada medium teknologi nanti untuk mentransfer hasilnya, tapi proses itu mereka jalani. Jadi mereka akan merasa bahwa oke, memang rumahku itu ya sekolahku. Memang orang tuaku itu ya guruku. Memang adikku itu ya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari saya belajar selama proses BDR ini. Nah, mungkin hal-hal kecil-kecil tadi itu bisa dijadikan sebagai sebuah teaser proses penilaian peserta didik kita, sehingga mereka lebih termotivasi untuk kemudian belajar. Karena dia akan senang cerita apa yang dia lakukan di rumah, yaitulah yang kemudian kita capture, kita nilai. Pendidikan selama ini yang kita sering asumsikan berjarak dengan realitas. Misalnya, diceritakan kereta cepat di sebuah buku tes, keretanya nggak ada, orang nggak pernah naik, kan kira-kira gitu kan. Diceritakan tentang pesawat Boeing 737, dia nggak pernah naik pesawat kan itu. Itu yang saya katakan kadang-kadang pendidikan itu berjarak dengan realitas. Hari ini momentum yang paling efektif untuk kita dekatkan pendidikan itu sedekat mungkin dengan realitas yang ada di lingkungan dia. Saya pikir itu akan sedikit banyak menarik motivasi peserta didik kita selama era pandemi. Masalah hasil kemudian diupload via WA, via YouTube, via Facebook, via email itu kan masalah medium komunikasi. Tapi intinya adalah kalau hal-hal yang sederhana, yang paling dekat dengan mereka itu kemudian bisa dilempar dan itu ditangkap oleh Bapak Ibu gurunya, itu saya pikir akan jadi istimewa. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih. Poin yang saya terima dengan saya sederhanakan, karena pendidikan itu terkadang berjarak dengan realita, maka Ibnu hadir, dekatkanlah pendidikan dengan realita yang ada. Mungkin dari itu Ibnu Jawa Timur ini menghadirkan Ibnu Educare. Kemudian bagaimana dengan problematika pendidikan saat ini, Ibnu Educare itu hadir. Nah, untuk menjelaskan konsep besar dari Ibnu Educare ini telah hadir di antara kita, yakni koordinator daripada Ibnu Educare, yakni rekan Haidar Isobuddin. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan bersama ini. Namun sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada rekan Hasan Habibi, begitu Pak ya? Iya. Terima kasih atas waktunya Bapak nggih. Ngapunten merepotkan waktunya. Sangat luar biasa ini. Lain waktu semoga kita bisa berdiskusi kembali. Oke. Oke, salam juga buat semua rekan-rekan Ibnu di Jawa Timur, dari tingkat wilayah sampai mungkin tingkat ranting atau komisariat gitu ya. Salam juga buat semua senior-senior di Jawa Timur yang ya mungkin seangkatan dengan saya atau di atas saya sedikit atau di bawah saya sedikit. Semoga pertemuan yang singkat ini menjadi medium silaturahmi kita. Insya Allah yang namanya Ibnu kan prinsipnya saya pikir masih jelas ya. Setiap kader dimanapun itu dia berperan, entah itu sebagai pengajar, pendidik, politisi, birokrat, itu senantiasa berpegang pada belajar, berjuang, dan bertakwa. Apapun yang kita lakukan, saya pikir dalam skop sekecil apapun merupakan terjemah dan interpretasi dari 3 poin itu tadi. Dan ini saya pikir saat yang tepat lah adik-adik untuk kemudian bisa melatih itu semua. Saya mohon undur diri juga, mungkin tidak bisa mengikuti diskusi secara selesai. Setelah ini silahkan monggo dijelaskan secara teknis kepada semua kader-kadernya apa itu Educare. Ya prinsipnya kami mendukung karena inilah bagian dari global solidarity yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Demikian yang bisa aku sampaikan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggih, Bapak. Terima kasih senior. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya. Nah, ini materi sangat luar biasa dari Bapak Hasan Habibi tadi, rekan Hasan Habibi. Walaupun entah kita jadi apapun, tetap berpegang teguh pada belajar, berjuang, dan bertakwa. Baiklah, pada malam hari ini, Gus Haidar sudah siap sepertinya untuk menyampaikan konsep besar daripada
Ibnu Educare. Gotong royong untuk pelajar, gerakan relawan belajar. Kepada Gus Haidar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus PW Ibnu Jawa Timur, wabil khusus Ketua Rekan Khairul Mubtadiin, alhamdulillah juga hadir bersama kita Sekretaris PW Ibnu Jawa Timur, Rekan Syekhul Ma'arif, dan juga rekan-rekan kita di PC, PAC, Ranting maupun Komisariat, PKPP, PKPT. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah ya, bersilaturahim walaupun dengan virtual, tapi semoga dengan silaturahim virtual ini tidak mengurangi substansi daripada silaturahim, nilai-nilai silaturahim itu sendiri. Nah, rekan-rekan semuanya mohon izin Ketua dan juga Sekretaris Ibnu Jawa Timur untuk menyampaikan konsep besar gagasan dari gerakan relawan belajar yang digagas, yang diinisiasi oleh Ibnu Jawa Timur, yang tadi di launching oleh rekan Khairul Mubtadiin, bahwa ini adalah bertajuk atau bernama Ibnu Education Care, yang kami singkat menjadi Ibnu Educare, yang ini merupakan bentuk bahasanya Mas Hasan Habibie tadi, bahwa ini adalah bagian dari global solidarity. Jadi lagi-lagi yang benang merah yang bisa kita ambil dari webinar tadi, sesuai dengan apa yang tema yang kita usung dalam gerakan ini, yakni gotong royong untuk pelajar Indonesia, maka yang menjadi benang merah adalah bahwa ini harus ada gerakan kolektif, harus ada saling gotong royong, iuran tangan untuk menangani dan juga mengurangi dampak-dampak daripada coronavirus disease ini. Rekan-rekan kita semuanya, bahwa Ibnu Educare ini merupakan gerakan pendampingan belajar yang ini diinisiasi oleh PW Ibnu Jawa Timur kepada para pelajar SD, SLTP, SLTA, baik dari kalangan santri pesantren, oleh para relawan yang terdiri dari anggota maupun kader Ibnu sebagai respon atas kebijakan Kemendikbud tentang belajar dari rumah BDR yang dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Jadi gerakan ini, rekan-rekan semuanya, ini merupakan gerakan belajar ya. Jadi kalau di desa-desa itu hampir sama dengan apa yang disebut sebagai bimbel itu ya. Jadi ini lagi-lagi butuh iuran tangan teman-teman anggota dan kader Ibnu Jawa Timur untuk ikut mensukseskan dan juga memberikan solusi terhadap di dunia pendidikan ini, yang per hari ini mungkin pelajar-pelajar ini sangat terdampak COVID ya, apalagi yang disampaikan oleh Mas Hasan Habibie tadi, bahwa Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak pelajarnya itu terdampak pandemi ini. Jadi penting bagi kita lagi-lagi bahwa ini merupakan membutuhkan gerakan kolektif ya. Artinya ini tidak bisa dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah saja, oleh anggota legislatif saja, oleh Kementerian Pendidikan saja, tapi ini menjadi tanggung jawab dan tugas oleh setiap dan seluruh masyarakat Indonesia ini, termasuk Ibnu. Nah, saya lanjutkan rekan-rekan semuanya ya, bahwa Ibnu Educare ini bertujuan untuk mendampingi, memfasilitasi belajar, serta melakukan pendampingan konseling kepada para pelajar yang terdampak COVID. Nah, jadi tujuan dari gerakan ini lagi-lagi adalah untuk mendampingi
rekan-rekan semuanya ya, per hari ini banyak sekali teman-teman kita, adik-adik kita juga di pelajar di SD, SMP, SMA sederajat itu yang sudah lama tidak belajar bertatap muka. Artinya mereka itu semenjak Maret lalu adanya pandemi COVID ini mereka sudah melaksanakan belajar dari rumah. Yang artinya itu banyak yang dinilai kurang efektif, termasuk hasil riset dari PWI Jawa Timur kemarin, yang 95,42% yang pelajar di Jawa Timur mengatakan bahwa belajar dari rumah itu tidak lebih efektif daripada belajar dengan tatap muka atau belajar di sekolah. Nah, jadi penting adanya Ibnu Educare ini sebagai jawaban atau respon atas kegelisahan-kegelisahan yang ada di para pelajar dan juga stakeholder pendidikan ya. Nah, kemudian bentuk dari gerakan ini tentunya para relawan itu mendampingi belajar kepada pelajar dalam satu lingkungan setempat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang tempat, waktu, dan materinya sesuai dengan hasil kontrak belajar antara relawan dan peserta belajar. Jadi gerakan ini teman-teman rekan-rekan semuanya, jadi satu anggota atau kader IPNU yang ada di desa-desa bisa melakukan sosialisasi atau rekrutmen kepada para pelajar yang hari ini tidak bisa sekolah di dalam kelas di sekolahan, itu untuk diajak belajar bersama, mulai dari pendampingan belajar, mendampingi bagaimana cara mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Jadi seperti itulah bentuk daripada gerakan Ibnu Education Care ini atau Ibnu Educare. Nah, syarat-syarat yang untuk menjadi relawan dan peserta belajar adalah yang pertama tentu bersedia ya. Jadi teman-teman anggota dan kader Ibnu itu bersedia untuk menjadi relawan, yang artinya dia siap untuk merelakan waktu dan mengabdikan dirinya untuk mendampingi belajar, untuk memfasilitasi belajar, memberikan bimbingan atau pendampingan konseling kepada adik-adik kita atau peserta belajar. Yang kedua tentu sehat jasmani dan rohani. Penting ini baik di relawan maupun peserta belajar untuk sehat jasmani. Jangan sampai misalkan malah dengan adanya Ibnu Education Care ini malah membuat naudzubillah min dzalik membuat klaster baru. Yang artinya kita harus memastikan bahwa relawan dan juga peserta belajar itu harus benar-benar sehat secara jasmani dan juga rohani. Yang ketiga, mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini juga sangat penting, jadi tidak boleh sembarangan mengadakan pertemuan dengan mengabaikan protokol-protokol kesehatan yang ada. Yang keempat tentu berasal dari lingkungan setempat. Jadi tidak kami sarankan dan kami tidak perbolehkan bahwa gerakan ini itu dengan merekrut peserta belajar dari luar daerah. Jadi harus diutamakan dan yang menjadi sasaran atau peserta belajar di lingkungan setempat. Yang nomor 5 maksimal 20 orang. Jadi antara relawan dan peserta belajar itu maksimal 20 orang, tidak boleh lebih. Nah, selanjutnya kriteria rumah tempat belajar. 1. Representatif protokol COVID-19. Jadi rumah yang nantinya digunakan untuk belajar itu harus representatif. Misalnya masih cukup luas untuk melakukan jaga jarak atau physical distancing. Yang kedua, mendapatkan izin. Ini penting, izin dari RT, RW, pemerintah desa, atau Satgas. Jadi sebelum melaksanakan gerakan ini, kami menghimbau bahwa penting untuk mendapatkan izin. Nah, teknisnya bagaimana gerakan ini? Jadi kita bagi menjadi 3 ya, ada pra, pelaksanaan, dan pasca. Jadi pra nanti, yang pertama, teman-teman bisa melakukan sosialisasi atau rekrutmen terhadap tetangga-tetangga
yang putra-putrinya itu membutuhkan pendamping belajar. Nah, kalau sudah, setelah itu teman-teman bisa mengadakan pertemuan untuk melakukan kontrak belajar. Nah, di kontrak belajar itulah kemudian disepakati waktunya kapan. Entah 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, 1 minggu 4 kali, hari apa saja, jam berapa, itu bisa disepakati di kontrak belajar. Nah, selanjutnya di pelaksanaan, yang pertama melaksanakan pendampingan belajar sesuai dengan hasil kontrak belajar. Nah, apa yang menjadi poin-poin menjadi konsensus dalam kontrak belajar itu bisa diterapkan, diimplementasikan. Yang ketiga, pelaporan ya, atau pasca, itu teman-teman bisa mengirimkan foto hasil belajar dan juga diedit dengan Tuibon. Nah, kemudian dikirimkan di form laporan relawan. Jadi teman-teman bisa melaporkan di form, mengisi data, kemudian mengirim foto-foto kegiatan. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa memposting, mengupload foto dengan Tuibon di akun media sosial dengan hashtag Ibnu Educare dan Ibnu Jatim. Nah, rekan-rekan semuanya, kami tentunya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih apabila teman-teman ikut mensukseskan gerakan Ibnu Educare ini, karena lagi-lagi pandemi inilah the golden moment untuk melakukan global solidarity tadi. Harus sama-sama, harus bergotong royong. Jadi kami sangat berharap teman-teman bisa ikut mensukseskan, ikut menjadi relawan Ibnu Education Care ini atau Ibnu Educare. Jadi kami juga di PW Ibnu Jawa Timur akan tentu selalu mengusahakan untuk pemenuhan fasilitas-fasilitas belajar, entah itu dengan kuota internet, entah itu dengan fasilitas-fasilitas belajar lainnya seperti meja belajar dan papan tulis, itu akan kami selalu usahakan. Nah, gerakan ini rekan-rekan semuanya, kami berharap ini menjadi gerakan yang kontinuitas berkelanjutan, tidak hanya di pandemi COVID ini, tapi kalau bisa seterusnya teman-teman Ibnu di Jawa Timur bisa selalu mendampingi dan menjadi sahabat, teman akrab bagi pelajar-pelajar yang ada, karena sejatinya kita ini merupakan badan otonom yang mendapat amanah, yang mendapat tanggung jawab untuk menggarap segmen pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama. Saya rasa itu rekan-rekan semuanya, jadi nanti untuk informasi lebih lanjut atau hal-hal yang kurang jelas bisa dilanjutkan melalui komunikasi di WhatsApp yang kami sediakan. Jadi lagi-lagi kami berharap untuk rekan-rekan semuanya untuk ikut bergerak aktif secara kolektif, mensukseskan gerakan ini dengan harapan ini menjadi respon, ini lebih memposisikan atau mempertegas posisi Ibnu bahwa Ibnu adalah organisasi yang secara positioning-nya ini berada di tengah-tengah pelajar. Nah, itu insya Allah akan kami selalu usahakan untuk pemenuhan fasilitas-fasilitas belajar terhadap kepada relawan-relawan yang bergerak di Ibnu Education Care ini. Saya rasa itu, Mas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Haidar Isamuddin selaku koordinator gerakan Ibnu Educare. Ada pertanyaan masuk ini rekan. Satu pertanyaan masuk, yakni bagaimanakah langkah PW Ibnu Jatim untuk mensukseskan program Ibnu Educare ini hingga menyeluruh ke seluruh provinsi Jawa Timur? Ini bagaimana ini langkah-langkah Ibnu Jatim ya untuk mensukseskan ini? Monggo. Terima kasih. Jadi secara teknik atau strategi nanti saya jawab. Untuk yang kedua nanti kita perlu
berkomunikasi atau koordinasi dengan pimpinan cabang, PAC nanti lebih akan dijawab oleh Sekretaris PW IPNU Jawa Timur ya, bagaimana untuk komunikasi ke bawahnya. Tapi yang pertama tentu rekan-rekan semuanya untuk pemerataan ya atau menyemarakkan sosialisasi agar IPNU Educare ini dijalankan oleh teman-teman IPNU dari seluruh penjuru atau seantero Jawa Timur ya. Tentu kami yang pertama adalah dengan giat media. Giat media ini menjadi penting, termasuk langkah-langkahnya adalah kita akan berusaha bekerja sama, sounding, berkolaborasi dengan beberapa media-media terkait, termasuk insya Allah ini masih tahap komunikasi dengan TV9, dengan media-media online, banyak sekali kalau media online, terus kemudian TV One, ini kami akan selalu ikhtiarkan, akan kami selalu usahakan sebagai bentuk sosialisasi agar gerakan ini menjadi masif. Nah, tentunya kita juga akan berkomunikasi dengan intensif dengan pimpinan cabang dan teman-teman di PAC ranting komisariat yang nantinya tentu akan dijawab oleh Sekretaris PW IPNU Jawa Timur mungkin nanti yang bagaimana secara komunikasi koordinasi ke bawahnya. Saya rasa ngonten. Jadi dari kami tentunya akan menggandeng di beberapa media termasuk nanti di TV9. Insya Allah kami usahakan bagi relawan-relawan yang masif kemudian melakukan gerakan IPNU Educare ini untuk diundang live di TV9. Untuk selanjutnya Sekretaris PW IPNU Jawa Timur rekan Saiful Ma'arif, bagaimana komunikasinya? Betul. Nggih, Pak Sek, monggo Pak Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, sebelumnya ini mohon maaf posisi berada di pinggir jalan ini ya, karena tadi masih ada acara di luar. Sangat mengapresiasi sekali atas launchingnya program IPNU Educare ini. Semoga ini menjadikan satu ikhtiar yang baik bagi rekan-rekan IPNU Jawa Timur untuk mendampingi para pelajar yang hari ini belum bisa maksimal dalam menuntut ilmu dikarenakan musim pandemi corona yang sampai sekarang belum selesai. Terima kasih rekan-rekan dan juga pertanyaannya tadi menyikapi terkait bagaimana IPW IPNU Jawa Timur menyukseskan program IPNU Educare ini hingga menyeluruh ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang jelas, di dalam tubuh organisasi IPNU Jawa Timur, kita memiliki tidak lebih, yakni kurang lebihnya ada 43 pimpinan cabang yang berada di kabupaten kota se-Jawa Timur. Sehingga langkah ini yang di sisi lain kita juga memanfaatkan media sebagai ajang promosi program IPNU Educare ini kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh adik-adik kita yang menuntut ilmu. Di sisi lain secara konkret nanti kita akan coba untuk melakukan suatu pendalaman, yakni rapat koordinasi dengan seluruh ketua dan sekretaris PJ IPNU se-Jawa Timur. Sekali lagi kita memiliki 43 pimpinan cabang yang tersebar di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur dan semuanya aktif. Sehingga langkah konkret ini yang akan kita ambil untuk bagaimana teman-teman atau rekan-rekan di pimpinan cabang ini bisa menerapkan program IPNU Educare yang kita sampaikan melalui PWNU Jawa Timur. Rekan-rekan pimpinan cabang nanti akan menyampaikan di grassroots di bawahnya, yakni PAC, PKPT, PK, ranting, hingga komisariat yang ada. Sehingga program IPNU Educare ini bisa tersalurkan oleh PWNU Jawa Timur kepada seluruh rekan-rekan atau para pengurus IPNU di seluruh tingkatan, yakni mulai dari pimpinan cabang hingga pimpinan ranting maupun komisariat, sehingga program ini nanti kita harapkan betul-betul menjadi suatu gerakan untuk bisa mendampingi para pelajar yang hari ini sedang mengalami proses kesulitan untuk bisa belajar langsung di sekolah
dengan cara belajar dari rumah, tentu Ibnu hadir di sana untuk mendampingi sebagai relawan, untuk mendampingi sekali lagi mendampingi adik-adik kita yang hari ini kesulitan dalam rangka menuntut ilmu. Mungkin itu tambahan dari saya kembalikan lagi ke rekan Iqbal. Ya, terima kasih Pak Sek. Alhamdulillah diskusi pada malam hari ini sangat berbobot, kalau istilahnya itu daging semuanya gitu ya. Mulai dari webinarnya tadi, kemudian pemaparan teknis dari rekan Haidar dan juga penjelasan dari Pak Sekretaris tadi, rekan Sekretaris tadi. Jadi rekan dan rekan kita semuanya, dimanapun panjenengan berada, Ibnu Educare telah hadir dan kita semuanya sebagai pelajar yang dimana kita berada di bawah naungan Ibnu, saya rasa untuk di Jawa Timur wajib bagi kita semuanya untuk mensukseskan ini dengan harapan kita mampu memberikan kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan, khususnya di Jawa Timur. Mungkin itu yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Bagi yang belum sempat melihat atau mengikuti secara langsung, nanti di channel YouTube Ibnu Jatim Channel bisa disimak lagi dan dipelajari untuk kemudian hari. Mungkin itu dari saya. Untuk mengakhiri perdiskusian malam hari ini, marilah kita membaca surat Wal Asri 3 kali dan nanti kita membaca Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.